Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan apa yang akan terlintas di benak kita saat malaikat maut datang menjemput? Di detik-detik terakhir kehidupan, saat tabir antara dunia dan akhirat mulai tersingkap, penyesalan seperti apa yang mungkin akan kita rasakan? Mungkin kita berpikir, penyesalan terbesar adalah dosa-dosa yang telah kita lakukan, maksiat yang terlanjur dikerjakan, atau kewajiban yang kita tinggalkan. Namun hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang jenis penyesalan yang berbeda. Bukan penyesalan atas keburukan yang dilakukan, melainkan penyesalan atas kebaikan yang tidak dimaksimalkan. Ini adalah kisah Sya'ban radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang namanya mungkin tidak sepopuler Abu Bakar As-Siddiq, tidak segagah Umar bin Khattab, tidak sekaya Utsman bin Affan, dan tidak secerdas Ali bin Abi Thalib. Ia adalah mutiara tersembunyi di antara para sahabat. Sosok yang hidupnya adalah teladan tentang keikhlasan dan konsistensi, atau yang kita kenal dengan istiqomah. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk memetik hikmah dari kisah seorang ahli surga yang justru menjeritkan 3 penyesalan di akhir hayatnya. Di Madinah Al-Munawwarah, di masa keemasan Islam, hiduplah seorang laki-laki bernama Sya'ban. Ia bukan seorang panglima perang, bukan pula seorang saudagar kaya. Ia adalah seorang muslim biasa, seorang yang cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya ia wujudkan dalam sebuah rutinitas yang agung. Sya'ban memiliki satu kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Sebuah janji suci antara dirinya dan Robnya. Setiap kali azan akan berkumandang untuk salat fardu, Sya'ban sudah pasti berada di dalam Masjidin Nabawi. Bukan hanya datang tepat waktu, ia selalu datang lebih awal, jauh sebelum muazin mengumandangkan panggilan sholat. Ia punya tempat favorit, sebuah sudut yang tenang di dalam masjid. Di sanalah ia akan duduk, berzikir, membaca Al-Quran, dan merenung dalam iktikafnya. Ia memilih sudut itu bukan karena ingin bersandar di dinding agar bisa tertidur. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ia memilih sudut itu agar dirinya yang datang lebih awal tidak menghalangi jalan bagi jamaah lain yang datang kemudian. Ia tidak ingin keberadaannya mengganggu kekhusyuan ibadah saudaranya. Subhanallah, betapa mulia akhlaknya. Bahkan dalam menanti waktu sholat pun, ia memikirkan kenyamanan orang lain. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kebiasaan itu menjadi ciri khasnya. Para sahabat lain mengenal Sya'ban sebagai sang penjaga sudut masjid. Kehadirannya yang senyap namun konsisten adalah pemandangan yang menenangkan. Rasulullah SAW pun menyadari keberadaannya. Ia tahu, di sudut masjid itu ada seorang hamba Allah yang begitu merindukan perjumpaan dengannya 5 kali sehari. Hingga tibalah suatu pagi yang berbeda dari biasanya. Udara dingin Madinah menusuk tulang. Sisa-sisa kegelapan malam masih enggan beranjak. Bilal bin Rabah telah mengumandangkan azan subuh yang syahdu, memanggil kaum muslimin untuk meraih kemenangan. Para sahabat mulai berdatangan, mengisi syaf-syaf di belakang Rasulullah. Seperti biasa, sebelum memulai sholat, Rasulullah SAW akan memandang jamaahnya, memastikan syaf telah lurus dan rapat. Pagi itu, pandangan mata beliau yang mulia mencari-cari satu sosok. Beliau menyapu pandangannya ke sudut masjid yang biasa ditempati Sya'ban. Kosong. Sudut itu kosong. Tak ada Sya'ban di sana. Rasulullah terdiam sejenak. Hatinya bertanya-tanya, di mana Sya'ban? Pikir beliau.
Tidak biasanya sahabatnya yang satu ini absen dari sholat berjamaah, apalagi sholat subuh yang memiliki keutamaan luar biasa. Mungkin ia terlambat, mungkin ada urusan mendadak. Rasulullah menunggu beberapa saat, berharap Sya'ban akan muncul dari balik pintu masjid. Namun, waktu terus berjalan. Cahaya fajar mulai mengintip di ufuk timur. Khawatir waktu sholat subuh akan habis, Rasulullah pun memutuskan untuk memulai sholat. Dengan suara merdunya, beliau memimpin para sahabat dalam kekhusyukan sholat subuh. Namun, di dalam hati beliau yang penuh kasih, tersimpan sebuah pertanyaan dan kekhawatiran untuk satu umatnya yang tidak hadir. Selesai sholat dan berzikir, Rasulullah membalikkan badan menghadap para sahabat. Beliau tidak langsung beranjak. Dengan raut wajah penuh perhatian, beliau bertanya, "Wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang melihat Sya'ban pagi ini? Atau adakah yang tahu di mana rumahnya?" Suasana menjadi hening. Para sahabat saling berpandangan. Mereka juga merasa kehilangan sosok Sya'ban pagi itu. Akhirnya seorang sahabat mengangkat tangan dan berkata, "Ya Rasulullah, saya tahu di mana rumah Sya'ban, tapi rumahnya cukup jauh dari sini." Tanpa berpikir panjang, Rasulullah berkata, "Antarkan aku ke sana." Bayangkanlah pemandangan agung ini. Seorang nabi, seorang rasul, pemimpin umat manusia, rela berjalan kaki jauh di pagi buta, hanya untuk mencari tahu kabar satu orang sahabatnya yang tidak terlihat di syaf sholat. Inilah cerminan cinta sejati seorang pemimpin kepada umatnya. Rombongan kecil itu pun berangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan, ditemani beberapa sahabat. Perjalanan itu memang tidak dekat. Mereka menyusuri jalanan Madinah yang masih lengang, melewati kebun-kebun kurma, hingga tiba di sebuah perkampungan yang letaknya cukup di pinggir kota. Matahari bahkan sudah mulai meninggi, menandakan waktu sholat duha yang afdol telah tiba. Akhirnya sang penunjuk jalan berhenti di depan sebuah rumah sederhana. "Inilah rumahnya ya Rasulullah," katanya. Dengan adab yang mulia, Rasulullah mengetuk pintu seraya mengucap salam. "Assalamualaikum ya ahlal bait." Terdengar jawaban salam dari dalam. "Waalaikumsalam." Pintu pun terbuka. Seorang wanita dengan wajah yang sembab karena air mata muncul di hadapan mereka. Ia adalah istri Sya'ban. Rasulullah bertanya dengan lembut, "Benarkah ini rumah Sya'ban?" Wanita itu mengangguk. "Benar ya Rasulullah, saya adalah istrinya. Bolehkah kami menemuinya? Kami tidak melihatnya di masjid tadi pagi," lanjut Rasulullah. Mendengar pertanyaan itu, tangis wanita tersebut pecah. Air matanya mengalir deras. Dengan suara tercekat menahan isak, ia berkata, "Maafkan kami ya Rasulullah. Sya'ban telah berpulang ke rahmatullah. Ia meninggal dunia sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kabar itu menyentak Rasulullah dan para sahabat. Mereka semua tertunduk, turut merasakan duka yang mendalam. Sahabat yang mereka cari, penjaga sudut masjid yang setia itu, ternyata telah menyelesaikan tugasnya di dunia. Setelah suasana sedikit tenang, istri Sya'ban menatap Rasulullah dengan tatapan penuh tanya. "Ya Rasulullah," ucapnya, "ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Sesuatu yang terjadi sesaat sebelum suami saya menghembuskan nafas terakhir." Rasulullah menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, wahai saudariku?" Wanita itu melanjutkan, "Saat sakaratul maut menjemputnya, ia tidak tenang. Ia justru berteriak 3 kali. Setiap teriakan adalah sebuah kalimat penyesalan yang aneh. Saya tidak mengerti maknanya." "Kalimat apa yang ia ucapkan?" tanya Rasulullah, semakin ingin tahu. Istrinya menjawab, "Dalam teriakannya yang pertama, ia berkata,
"Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Lalu pada teriakan kedua, ia berkata, "Aduh, mengapa tidak yang baru?" Dan pada teriakan terakhir, ia berkata, "Aduh, mengapa tidak semuanya?" Setelah itu, ia pun meninggal. "Ya Rasulullah, saya bingung. Suami saya adalah orang yang saleh. Mengapa ia harus meninggal dengan penyesalan seperti itu?" Para sahabat yang hadir pun ikut bingung. Penyesalan macam apa itu? Rasulullah tersenyum dengan senyuman yang menenangkan. Beliau tahu Allah baru saja menyingkapkan sebuah rahasia besar melalui lisan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu duduk dan berkata, "Tenanglah wahai saudariku. Ketahuilah, saat seorang hamba berada di ambang kematian, Allah akan memperlihatkan kepadanya seluruh amalnya selama di dunia. Allah juga akan memperlihatkan balasan dan ganjaran atas setiap amal tersebut. Apa yang dilihat oleh suamimu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan teriakan-teriakannya itu bukanlah teriakan atas dosa, melainkan teriakan kerinduan akan pahala yang lebih besar." Rasulullah kemudian menjelaskan satu persatu makna dari 3 teriakan itu. Rasulullah melanjutkan, "Wahai saudariku, suamimu, Sya'ban, setiap hari berjalan kaki dari rumahnya yang jauh ini menuju masjidku. Ketika rohnya akan dicabut, Allah memperlihatkan kepadanya pahala dari setiap langkah kakinya. Setiap langkahnya diubah menjadi derajat yang tinggi di surga. Setiap tetes keringatnya menjadi permata yang berkilauan. Ia melihat istana megah yang dibangun untuknya sebagai balasan atas perjalanannya yang jauh itu." Namun, kata Rasulullah, di samping istana itu, ia melihat pemandangan surga yang jauh lebih indah, jauh lebih megah, dan derajat yang jauh lebih tinggi. Ia pun bertanya, "Ya Rob, untuk siapa keindahan yang lebih hebat itu?" Maka diperlihatkan kepadanya bahwa itu adalah balasan bagi mereka yang rumahnya lebih jauh lagi dari masjid. Saat itulah Sya'ban berteriak, "Aduh, mengapa tidak lebih jauh?" Ia menyesal, bukan menyesal karena telah berjalan jauh, tapi menyesal mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi. Karena jika lebih jauh, maka pahalanya akan semakin berlipat ganda, dan istananya di surga akan semakin megah. Ia tidak menyesali amalannya, ia menyesal karena amalannya tidak lebih berat timbangannya. Subhanallah, sebuah penyesalan yang lahir dari cinta. Penyesalan karena merasa kurang dalam berkorban untuk sang kekasih Allah Azza wa Jalla. Rasulullah kemudian melanjutkan penjelasannya. Adapun teriakan yang kedua, itu berkaitan dengan sebuah peristiwa di suatu musim dingin. Suatu hari, kata Rasulullah, saat udara sangat dingin, Sya'ban hendak berangkat ke masjid. Ia memakai 2 lapis pakaian. Pakaian yang bagus dan baru ia kenakan di bagian dalam, sementara pakaian yang sudah usang dan sedikit jelek ia kenakan di bagian luar. Tujuannya sederhana, agar pakaian barunya tetap bersih dari debu jalanan dan layak dipakai untuk sholat. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan seorang laki-laki tua yang duduk menggigil di pinggir jalan. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya gemetar menahan dingin yang menusuk. Orang itu hampir mati kedinginan. Tanpa berpikir 2 kali, Sya'ban merasa iba. Ia segera melepaskan pakaiannya yang paling luar, pakaian yang usang, lalu menyelimutkannya ke tubuh orang tua itu. Berkat pakaian itu, orang tua itu selamat dari kedinginan dan bahkan bisa ikut sholat berjamaah. Nah, saat sakaratul maut, Allah memperlihatkan kepada Sya'ban ganjaran dari amalnya tersebut. Ia melihat sebuah balasan yang indah di surga karena telah menolong orang dengan pakaiannya yang usang. Namun di samping balasan itu, ia melihat sebuah balasan lain yang keindahannya tak terlukiskan oleh kata-kata. Pakaian dari sutra surga yang cahayanya menyilaukan pandangan. Ia bertanya, "Ya Rob, untuk siapakah pakaian seindah itu?" Maka diperlihatkan kepadanya bahwa itu adalah ganjaran yang akan ia terima seandainya saat itu ia memberikan pakaiannya yang baru dan bagus, bukan yang usang. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ali Imran ayat 92. Saat itulah Sya'ban berteriak untuk kedua kalinya, "Aduh, mengapa tidak yang baru?" Ia menyesal. Mengapa ia tidak memberikan yang terbaik dari apa yang ia miliki di jalan Allah? Ia menyesal karena peluang untuk meraih pahala yang lebih sempurna telah ia lewatkan. Allahu Akbar. Pelajaran kedua ini menampar kita. Seberapa sering kita bersedekah hanya dengan sisa-sisa yang kita miliki? Memberikan yang sudah tidak kita pakai, bukan yang masih kita cintai. Istri Sya'ban dan para sahabat mendengarkan dengan seksama. Hati mereka bergetar. Rasulullah pun menjelaskan teriakan yang terakhir. Adapun teriakan yang ketiga, kata beliau, berkaitan dengan sarapannya. Suatu pagi engkau wahai istrinya menyiapkan sarapan untuk Sya'ban. Sepotong roti gandum dan segelas susu hangat. Sya'ban hendak menyantapnya. Namun baru saja ia akan memasukkan suapan pertama, datanglah seorang pengemis ke pintu rumahmu. Pengemis itu tampak sangat lapar dan lemah. Ia berkata bahwa ia sudah beberapa hari tidak makan. Hati Sya'ban yang mulia tersentuh. Ia tidak tega makan sendirian sementara ada orang lain kelaparan. Maka ia mengambil rotinya, membelahnya menjadi dua bagian yang sama besar. Separuh untuknya, separuh untuk pengemis itu. Ia juga menuangkan susunya ke dalam gelas lain, separuh untuknya dan separuh untuk pengemis itu. Mereka pun makan bersama. Saat sakaratul maut, lanjut Rasulullah, Allah kembali memperlihatkan ganjaran dari amalnya ini. Ia melihat hidangan lezat di surga, buah-buahan dan minuman yang nikmat sebagai balasan karena telah berbagi separuh sarapannya. Akan tetapi, di samping hidangan itu, ia melihat sebuah jamuan surga yang jauh lebih besar, lebih melimpah, dan lebih nikmat, dengan sungai-sungai susu dan madu yang mengalir. Ia bertanya, "Ya Rabb, untuk siapakah jamuan agung ini?" Maka diperlihatkan kepadanya bahwa itulah ganjaran yang akan ia terima seandainya saat itu ia memberikan seluruh roti dan susunya kepada pengemis itu. Dan ia memilih untuk berpuasa hari itu demi saudaranya. Ia mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri. Pada momen itulah, dengan penyesalan yang mendalam, Sya'ban berteriak untuk terakhir kalinya, "Aduh, mengapa tidak semuanya?" Ia menyesal karena tidak memberikan seluruh miliknya saat itu. Ia menyesal karena tidak meraih puncak tertinggi dari sifat isar, yaitu mendahulukan orang lain meskipun dirinya sendiri sedang membutuhkan. Rasulullah menyelesaikan penjelasannya. Istri Sya'ban kini mengerti. Air matanya yang tadi adalah air mata kebingungan, kini berubah menjadi air mata haru dan bangga. Suaminya, Sya'ban, bukanlah orang yang merugi. Justru ia adalah seorang pemenang sejati yang di akhir hayatnya masih merindukan tingkatan surga yang lebih tinggi. Penyesalannya adalah penyesalan para perindu surga. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kisah Sya'ban ini bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah cermin raksasa bagi kita semua. Mari kita berkaca pada 3 penyesalan Sya'ban. Penyesalan pertama, mengapa tidak lebih jauh, mengajarkan kita tentang nilai sebuah proses dan pengorbanan dalam beribadah. Jangan pernah mengeluh jika jalan menuju kebaikan itu sulit, jauh, atau melelahkan. Karena setiap langkah, setiap tetes keringat, setiap rasa lelah di jalan Allah, semuanya tercatat dan akan menjadi pemberat timbangan amal kita. Jangan mencari jalan pintas dalam beribadah. Nikmati perjalanannya. Penyesalan kedua, mengapa tidak yang baru? Menampar kita tentang kualitas sedekah. Sudahkah kita memberikan yang terbaik? Atau kita hanya memberikan sisa-sisa, barang yang sudah usang, uang receh yang memberatkan kantong? Ingatlah, Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Berikanlah apa yang kita cintai, maka kita akan mendapatkan cinta dari yang Maha Mencintai. Dan penyesalan ketiga, mengapa tidak semuanya? Mengajarkan kita tentang puncak keikhlasan dan pengorbanan. Tentang kemampuan untuk melepaskan dunia demi akhirat. Tentang keyakinan penuh bahwa jika kita memberi karena Allah, maka Allah pasti akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik, baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kisah Sya'ban
membukakan mata kita bahwa penyesalan terbesar di akhirat kelak mungkin bukanlah karena dosa yang kita perbuat, karena kita mungkin sudah bertaubat darinya, tapi karena lautan pahala yang kita sia-siakan. Peluang-peluang kebaikan yang lewat begitu saja di depan mata kita. Pintu-pintu surga yang terbuka lebar, namun kita enggan melangkah lebih jauh untuk memasukinya. Semoga Allah melindungi kita dari penyesalan semacam ini. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu memaksimalkan setiap kesempatan beramal, berjalan lebih jauh, memberi yang terbaik, dan berkorban dengan totalitas. Agar kelak, saat tiba giliran kita, yang kita rasakan bukanlah penyesalan, melainkan senyum kebahagiaan karena telah berjuang sekuat tenaga di jalannya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, dan semoga kita bisa meneladani semangat Sya'ban radhiyallahu an, sang perindu surga, yang namanya akan selalu dikenang karena penyesalannya yang mulia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga dan sahabat agar lebih banyak yang bisa memetik hikmahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.